Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Alfian Tenul sama burung kicau pemula. Oke sobat, hari ini pagi hari ini saya ada pertanyaan dari Mas Hardi. Hardi Purnomo 05 itu nama channelnya ya. Mas Hardi itu bertanya, katanya burung kenarinya kok telurnya dibuang. Nah itu tuh, kenapa ya kok telurnya dibuang? Nah itu apa dimakan indukannya atau dibuang? Itu ada dua hal yang kita pahami, yang kita harus bisa mendeteksi atau memberikan ilmu, atau kita harus menelitinya. Kenapa ya? Nah itu, ini kenapa kok bisa dibuang? Nah, ini pertanyaannya dari Mas Hadi. Baru kenari saya udah 15 hari kok belum menetas dan lainnya dibuang. Nah ini, oke teman-teman, kenapa kok dibuang? Ada dua faktor. Kita memelihara burung kenari itu harus bisa memantau, ya kan? Kita harus memantau. Ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, saya yang dapatkan, yang saya kerjakan tiap hari ya, tidak ikut-ikutan sama teman-teman, tidak settingan apa gimana. Ini berdasarkan apa yang teman-teman punya pertanyaan, ya kan? Punya bertanya, itu saya jawab dengan apa yang saya dapatkan, apa yang saya kerjakan ya, tidak ikut-ikutan bagaimana, ya kan. Ini kalau ikut-ikutan kan tidak tahu, ya kan, tidak tahu gimana perkembangan burungnya, gimana perawatannya. Nah, kita di sini saling belajar, saling memberi saran. Nah, memberi kritik dan sarannya itu penting ya teman-teman ya, untuk memberikan masukan. Nah ini kita jawab yang dibuang dulu ya Mas Adi ya. Nah ini ada contoh Mas Adi, ini ada contoh. Oh itu telurnya kok dibuang. Nah ini kita lihat dulu kenapa telur burung kenarinya kok dibuang. Telurnya itu, nah itu karena yang dibuang itu beda sama halnya yang dimakan ya, atau kanibal. Nah itu, yang kanibal itu berbeda teman-teman ya. Nah ini yang telurnya dibuang susah, karena beda sama halnya yang kanibal. Kanibal berbeda lagi sama yang membuang telurnya. Oke, kita bahas yang membuang telurnya. Karena burung kenari itu punya insting, punya naluri, punya daya penciuman yang tinggi ya. Kalau telurnya itu tidak menetas atau busuk, nah itu telurnya tidak menetas atau busuk, itu akan dibuang, akan disortir sama indukannya. Karena apa? Kalau yang dibuang itu karena busuk. Nah si burung itu tidak mau telur yang lainnya itu tercampur atau akan ikut busuk kalau nggak dibuang, ya kan. Kalau indukannya udah teliti, udah punya insting, telur pasti akan dibuang yang busuk atau yang tidak jadi.
Ada yang tidak jadi, tidak dibuang, ada karena itu tidak busuk. Karena tidak busuk, jadi tidak dibuang sama indukannya. Yang dibuang itu yang terkontaminasi, akan terjadi pembusukan. Nah, itu langsung dibuang. Nah, yang kedua, kenapa kok kanibal? Nah, ini memakan telurnya sendiri, ya kan. Nah, ini namanya yang kanibal. Kalau kanibal itu terkadang makanannya kurang gizinya, kurang suplemen dan lain-lain ya. Kadang-kadang kurang vitamin buat kalsium. Nah, ini yang penting, ini buat kalsium ya teman-temannya. Yang buat kalsium itu penting untuk mengurangi kanibal atau mengurangi mematuk telur burungnya sendiri, ya kan. Itu akan mengantisipasi begitu ya teman, karena ini menurut pengalaman saya nih teman-teman, kayak gitu. Kita harus memberikan makanan yang ada nutrisinya kalsium untuk kesehatan burung. Nah, kadang ada asinan itu ya kan. Nah, itu. Nah, ini kan ada asinan sotong. Ini membantu kalsiumnya. Nah, ini akan membantu kalsium ya teman-teman ya. Nah, ini penting, asinan buat ini sotong. Ini penting teman-teman, untuk menjaga daya tahan tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Ya, tidak kanibal karena ini asin, agak asin ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, burung kenari kanibal atau membuang telurnya itu berbeda ya. Kalau kanibal itu akan memakan telurnya sendiri karena ada kekurangan gizi kalsiumnya ya teman-teman ya. Gizi kalsiumnya itu akan kurang, jadi akan kanibal. Kalau membuang itu berbeda. Membuang itu karena ada yang mau busuk, jadi dibuang ya teman-teman ya. Jadi dibuang, jadi dibuang di sana itu, nah, di bawah itu kan dibuang itu karena busuk. Nah, oke teman-teman, cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Pembelajaran saya memberikan informasi atau memberi pengalaman saya ini menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, ini oke, mungkin sudah cukup ya Mas Hardi Purnama. Mungkin pembelajar sudah agak paham ya, sudah memahami lah, sama-sama memberikan informasi, memberikan pembelajaran. Kita bisa sharing bersama, kita bisa bersama-sama belajar ya. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Ada salah kata, ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, mantap.